Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memperbaiki dan memperkuat. Di dalam gua gunung, penutup cahaya berwarna hijau memancarkan suhu tinggi. Di atas penutup cahaya, nyala api menggeliat dengan kuat, mengakibatkan setiap pandangan dari luar mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas situasi yang terjadi di dalamnya. Mengambang di udara, Yao Lao menatap penutup api berwarna hijau dan menghela nafas. Wajah tegangnya juga berangsur-angsur rileks. Karena Xiao Yan sudah menyelesaikan semuanya hingga langkah ini, maka kemungkinan dia berhasil memurnikan api surgawi, setidaknya harus sekitar 70%. Tugas terakhirnya adalah menyimpan api inti teratai hijau yang sombong ke dalam semangat penerimaan. Setelah ini terjadi, api inti teratai hijau akan sepenuhnya menjadi benih api asal Xiao Yan. Setelah dia menyelesaikan langkah-langkah untuk memurnikan biji api, langkah selanjutnya adalah menggunakan api inti teratai hijau untuk mengembangkan mantra api. Dengan kekuatan api inti teratai hijau, kemungkinan mantra api akan dapat langsung melompat ke kelas Xuan kali ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Setelah dia tertawa pelan, Yao Lao sekali lagi tetap diam. Saat dia menjadi sunyi, gua gunung juga perlahan turun ke dalam keheningan. Gelombang angin pegunungan yang sejuk bertiup dari celah di dinding, membersihkan udara panas dari dalam. Di dalam gua gunung, api penutup cahaya berbentuk bulat memancarkan cahaya hijau samar. Di atas penutup lampu, cahaya hijau cerah dan redup. Cahaya itu melesat ke dinding gunung, seolah-olah garis-garis air berwarna hijau telah ditempa pada dinding yang terakhir. Di bagian dalam penutup lampu, Xiao Yan duduk bersila di atas teratai hijau. Saat ini dia berada dalam tipe keadaan tidak sadar dan misterius. Pikiran di tubuhnya menjadi sangat lelah setelah bersaing dengan api inti teratai hijau dari sebelumnya. Itu melayang di dalam tubuhnya tanpa dia menyadarinya, tetapi mengalami kesulitan menggumpal. Sementara Xiao yang termasuk dalam keadaan setengah sadar yang kacau ini, api inti teratai hijau yang perlahan mengalir di dalam jalur ki di tubuhnya tiba-tiba mulai mengikuti rute jalur ki dari mantra api dan mulai beredar tanpa siapapun mengendalikannya. Mungkin itu karena api inti teratai hijau saat ini telah disempurnakan oleh Xiao Yan sebelumnya, tetapi sekarang tidak lagi melepaskan semua jenis suhu yang menakutkan. Sebaliknya, itu menjadi agak keren. Saat mengalir di sepanjang jalur Qi Xiao Yan, gumpalan lava kecil berwarna hijau akan terbelah dari nyala api dan menempelkan diri mereka ke dinding jalur Qi yang telah rusak sampai-sampai mereka hampir kehilangan kemampuan untuk menahan Dou Qi. Sapuan sedikit bergoyang dan benar-benar mulai secara bertahap bergabung ke dinding jalur Qi. Saat lava berwarna hijau melewati jalur Qi-nya dan dengan bibit api samar yang menambal jalur Qi-nya, jalur Qi Xiao Yan yang semula bengkok yang muncul seperti batang gentian fine langsung mulai meregang dan terbuka seperti daun dan rumput bertemu air di gurun. Jalur Qi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan menghasilkan jeritan bersemangat saat ini. Cairan lava berwarna hijau yang ditinggalkan, Green Lotus Core Flame, akan dengan cepat ditelan dengan kecepatan yang menakutkan oleh jalur Qi yang berulang kali meregang dan menyusut. Mengikuti konsumsi rakus oleh jalan Qi, warna putih abu-abu di dalamnya perlahan-lahan menghilang. Menggantinya adalah warna hijau pucat yang dibanjiri vitalitas. Api inti teratai hijau mengalir di sepanjang jalur Qi satu demi satu. Dimanapun itu melewatinya, vitalitas akan sekali lagi muncul di jalur Qi yang layu. Tulang retak dan daging yang terbakar juga dengan cepat pulih dengan kecepatan yang memuaskan. Selain itu, tingkat ketangguhan jalur Qi yang sepenuhnya diperbaiki, tulang delel, telah jauh melebihi kekuatan aslinya sebelum menelan api surgawi. Jelas, meskipun api inti teratai hijau membawa kehancuran besar bagi mereka,
Kompensasi yang dibayarkan juga menyebabkan organ-organ penting di tubuhnya ini merasa bahwa itu sepadan. Selama api inti teratai hijau memperbaiki bagian dalam tubuh Xiaoyan, kulitnya yang tertutup bekas luka darah dan lapisan darah di dunia luar juga secara bertahap bergabung bersama. Keropeng darah dengan cepat terbentuk dan kemudian jatuh, tidak meninggalkan bekas luka. Daging di bawah kulit juga dengan cepat diperkuat. Meskipun otot Xiaoyan tidak berubah menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang berotot itu, ketika dia membungkuk dan meregangkan lengannya secara refleks, kekuatan ledakan seperti akan terlihat samar-samar. Pada kulit tubuh Xiaoyan, lapisan demi lapisan kulit kering mulai rontok dengan cepat, seperti ular yang merontokkan kulitnya. Kulit baru mengubah kulit perunggu, yang diperoleh Xiaoyan setelah menjalani latihan keras di gurun selama beberapa bulan, kembali menjadi putih pucat aslinya. Meskipun kulit baru tampak seperti kulit halus seorang wanita, ia memiliki kekuatan pertahanan dan kepekaan yang lebih besar terhadap energi alami di lingkungan sekitarnya yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Xiaoyan saat ini berada dalam keadaan misterius, energi yang sangat besar dan hampir menakutkan yang terkandung dalam Green Lotus Core Flame, dengan cepat memperkuat dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Jika seseorang menjelaskannya, itu benar-benar rejeki nomplok. Perbaikan dan penguatan perlahan dilakukan. Setelah Green Lotus Core Flame keluar dari jalur ki terakhir yang rusak, bagian dalam tubuh Xiaoyan yang rusak parah benar-benar diperbaiki sampai hampir mencapai kesempurnaan. Kekuatan bertarung yang dapat dimiliki oleh tubuh baru ini pasti jauh lebih kuat daripada yang dimilikinya. Tubuh sebelumnya bisa. Karena tidak ada yang mengendalikannya, setelah api inti teratai hijau menyelesaikan perbaikan di dalam dan di luar tubuh Xiaoyan, itu tidak ada hubungannya dan mulai mengalihkan pandangannya ke pusaran ki di perut bagian bawah Xiaoyan yang hampir habis. Pusaran dou ki saat ini sudah menjadi sangat kosong karena pemborosan gila-gilaan dari sebelumnya. Hanya ada 3 tetes energi cair berwarna ungu yang tersisa di dalamnya dan berenang dengan kesepian, memberikan penampilan yang sunyi. Green Lotus Core Flame perlahan berputar di sekitar pusaran. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ia terjun ke pusaran. Ketika Green Lotus Core Flame masuk, pusaran tenang yang seperti genangan air, pusaran tiba-tiba melonjak tajam. Lingkaran demi lingkaran riak energi terus membentuk gelombang di bagian dalam pusaran. Lava berwarna hijau yang terbentuk dari api inti teratai hijau mengalir di dalam pusaran. 3 tetes energi cair berwarna ungu yang menyedihkan tampaknya berniat untuk melarikan diri dari lahar. Namun, begitu mereka bersentuhan dengan lava berwarna hijau, mereka dibakar menjadi ketiadaan seolah-olah yang terakhir sedang membersihkan ampasnya. Setelah 3 tetes energi cair yang tersisa dibakar oleh api inti teratai hijau, pusaran yang dimaksudkan untuk Xiao yang menyimpan dou ki ini benar-benar disita oleh api inti teratai hijau. Setelah selesai menduduki pusaran dengan paksa, lava berwarna hijau perlahan berkeliaran. Beberapa saat kemudian, benang-benang energi gas murni berwarna hijau mulai muncul dari dalamnya dan mulai berkumpul dengan cepat di dalam pusaran. Hanya dalam beberapa saat, bagian dalam pusaran yang kosong dipenuhi dengan energi berwarna hijau pucat ini. Energi gas berwarna hijau dengan cepat meluas di dalam pusaran. Karena semakin banyak energi gas mengalir keluar dari dalam lava berwarna hijau, kelembapan samar mulai menyelimuti pusaran. Setelah beberapa saat berlalu, tetesan kecil energi cair berwarna hijau tiba-tiba muncul. Setelah kemunculan tetes pertama energi cair berwarna hijau, tampaknya telah memulai efek berantai di dalam pusaran. Tetesan demi tetes zamrud seperti cairan berwarna hijau mulai terus-menerus muncul dari kabut energi dan jatuh ke dalam pusaran, di mana mereka berperilaku seperti ikan kecil yang nakal. Penurunan demi tetes energi cair yang biasanya dibutuhkan Xiao yang selama 10 hari pelatihan untuk menggumpal dan membentuk saat ini, turun seperti gerimis. Suara tetesan terus memercik dan dalam waktu singkat, energi cair di pusaran benar-benar telah terisi hingga hampir setengah penuh. Saat itu,
dari 1 bintang doushi menjadi bintang 2 doushi, Xiao Yan telah menggumpalkan total 15 tetesan energi cair. Saat ini, jumlah total energi cair dalam pusaran setidaknya lebih dari 100 tetesan. Jika 15 tetesan energi cair adalah 2 bintang doushi, bagaimana dengan 100 tetesan? Berapa banyak bintang itu? Jika Xiao Yan saat ini sadar, dia kemungkinan akan bersukacita sampai dia bisa melompat ke surga. Secara alami, ini semua karena berkah dari keadaan setengah sadar dan kacau. Jika tidak, api inti teratai hijau, ini yang tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan pasti tidak akan begitu baik menggunakan energinya sendiri untuk membantu Xiao Yan memperbaiki tubuhnya. Ketika jumlah energi cair di pusaran mencapai 100 tetesan, api inti teratai hijau, yang berkeliaran dengan malas tiba-tiba menghentikan tindakannya untuk terus menciptakan energi. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit dan mulai berenang menuju cahaya kecil berwarna abu-abu di tengah pusaran. Melihat cahaya itu, tubuh lava yang agak cerah itu tampak seperti anak kecil yang telah menemukan mainan kesayangan. Cahaya kecil berwarna abu-abu tergantung di tengah pusaran. Di dalam cahaya, ada kegelapan yang tak berujung dan mendalam. Akhir dari kegelapan tampaknya menyembunyikan ruang lain, memberikan penampilan yang sangat misterius. Green Lotus Core Flame berkeliaran di sekitar tempat cahaya berwarna abu-abu itu. Sepertinya sangat penasaran tentang hal ini. Pada beberapa kesempatan, ia ingin menyentuhnya tetapi tindakannya menimbulkan keraguan, mungkin karena seutas benang ketakutan yang tertinggal di suatu tempat. Setelah menjalani ribuan tahun mengasah di bawah tanah, beberapa kecerdasan spiritual muncul dalam roh api. Dia samar-samar tahu bahwa jika itu menyentuh cahaya berwarna abu-abu ini, dia akan selamanya kehilangan kebebasannya. Lava berwarna hijau itu perlahan mengelilingi titik cahaya tersebut. Setelah berunding beberapa kali, akhirnya merelakan tindakan berisiko ini. Ia tidak mau kehilangan kebebasannya karena mainan baru. Setelah berputar-putar lagi, lahar berwarna hijau itu tidak berlama-lama sambil menggoyangkan tubuhnya, berbalik dan mulai meninggalkan tempat ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, tepat ketika Green Lotus Core Flame berpikir untuk pergi, roh bawah sadar Xiao Yan tiba-tiba bergetar dan dia benar-benar terbangun. Setelah jiwanya terbangun, pikiran Xiao Yan sepertinya dengan cepat menyapu bagian dalam tubuhnya sebagai refleks bersyarat. Hal-hal yang benar-benar baru di tubuhnya menyebabkan dia mengedipkan mata dan merasa sedikit linglung. Namun, ketika pikirannya menyapu tengah pusaran dan menatap lava berwarna hijau yang sebenarnya hanya berjarak dekat dari titik cahaya berwarna abu-abu, hatinya kaget. Sukacita langsung yang tak terkendali yang sulit disembunyikan melonjak di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berpikir, pikirannya tiba-tiba masuk ke pusaran. Setelah itu, mengumpulkan semua kekuatannya, pikiran Xiao Yan dengan kejam mengetuk api inti teratai hijau yang ingin mundur. Pada saat kontak, suara gemuruh yang menggelegar tiba-tiba meledak di benak Xiao Yan. Seketika, ada gelombang rasa sakit yang hebat di sekitar kepalanya. Sementara Xiao Yan menggosok kepalanya dan mengatupkan giginya untuk menghilangkan rasa sakit yang hebat, api inti teratai hijau di pusaran yang dipukul dengan keras oleh Xiao Yan segera bergerak cukup jauh ke belakang. Secara kebetulan, bagian ekornya menyentuh titik terang berwarna abu-abu. Saat itu terjadi kontak, cahaya di titik cahaya berwarna abu-abu dengan cepat dibasahi. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar dari cahaya kelabu yang berkelap-kelip dan dengan suara "suo" menarik api inti teratai hijau yang tidak bisa lepas sepenuhnya ke dalamnya. Setelah menyimpan api inti teratai hijau, bagian dalam tubuh Xiao Yan akhirnya turun ke dalam keheningan. Bintik kecil berwarna abu-abu ini diciptakan dari roh penerimaan kecil yang ditembakkan Yao Lao ke tubuh Xiao Yan beberapa waktu lalu. Langkah terakhir untuk menyempurnakan api surgawi menjadi benih api asal, yang juga merupakan langkah paling penting, adalah dengan memaksa api inti teratai hijau
ke dalam ruang yang diciptakan oleh roh penerimaan. Hanya dengan menyimpan sepenuhnya api inti teratai hijau ke dalam semangat penerimaan, proses pemurnian dianggap telah mencapai kesempurnaan. Langkah ini awalnya sangat sulit. Bagaimanapun, Flame Spirit di dalam Heavenly Flame memiliki sedikit spirit intelligence. Berkenaan dengan segala sesuatu yang berbahaya, itu memiliki perlawanan yang melekat. Jika seseorang dengan paksa mengendarainya dan gagal, api surgawi yang telah menyelesaikan pemurnian awal mungkin sekali lagi menggigit kembali. Namun saat ini, keadaan kepala kekacauan Xiao yang sebelumnya menghasilkan api inti teratai hijau untuk tidak hanya sepenuhnya memperbaiki tubuhnya karena bosan tetapi juga untuk pergi ke tempat roh penerimaan berada dan memutarnya karena tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, ini memungkinkan Xiao yang membayar harga terendah untuk menyelesaikan langkah terakhir proses pemurnian dengan sempurna. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesempatan keberuntungan penuh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.